Church of Christ terkasih, Happy Sunday. Bagaimana kalian menjalani hari-hari kalian selama seminggu ini? Pastinya selalu luar biasa ya. Dan puji Tuhan ya, kita sudah bersama-sama melewati hari demi hari, bulan demi bulan, sampai di bulan Juli kali ini. Di bulan Juli kali ini, Gereja Zion Church of Christ akan belajar bersama-sama mengenai pemulihan. Di mana suatu pemulihan akan terjadi apabila kita tidak berfokus akan masa lalu, tetapi kita berfokus akan masa depan, dan kita selalu yakin dan percaya setiap permasalahan dan pergumulan yang sedang terjadi, Tuhan kita yang ajaib, Tuhan kita yang dahsyat, yang sanggup memulihkannya. Jemaat Tuhan terkasih yang rindu akan suatu pemulihan, tetapi yakin dan percaya dan berpegang akan firman-Nya. Sekarang sebelum memulai ibadah pada hari ini, mari kita bersama-sama satukan hati untuk berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk anugerah, berkat, dan sukacita yang selalu Engkau berikan di dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Sebentar lagi kami ingin beribadah, berkati jalannya ibadah pada hari ini dari awal hingga pada akhirnya. Berkati juga hamba-Mu yang ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan, agar apa yang bersumber daripadanya hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Dan kami buka jalannya ibadah pada hari ini ke dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang layak disembah, amin. Suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Ditinggikan puji-Nya, Gloria. Segala hormat, segala puji hanya bagi Tuhan. Gloria for you, God. We come for your presence. Come on church, let's come with our presence. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya, Gloria. Tuhan, Kau Tuhan yang layak disembah. We want to give you a lot of glory and honor, Jesus. Oh, we give you glory. Come on church, dimanapun kau berada. We give you glory. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor,
Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Thank you, Jesus. Mari kita sama-sama naikkan pujian di hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindu memandang-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, bawaku lebih dekat dalam hati. Kami rindu mendengar, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mengangkat tanganku, ku mengangkat tanganku. Ku bersyukur dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu.
Jesus. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6 berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir akan apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Oleh karena itu, mari saya ajak Bapak Ibu untuk sama-sama berdoa bagi saudara kita yang telah menuliskan permohonan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk saudara kami yang sedang menjalani proses kemoterapi, agar proses kemoterapi dan pengobatannya berjalan dengan lancar, agar saudara kami diberikan kekuatan dan pengharapan, dan juga dipulihkan kembali seperti sedia kala. Kami juga mau berdoa untuk saudara kami, orang tuanya, agar dipulihkan kesehatannya, agar segala penyakit dan kelemahan tubuhnya diangkat dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk bayi dari saudara kami agar pertumbuhannya, perkembangannya selalu sehat sempurna ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, agar Tuhan beri kebijaksanaan kepada setiap pemimpin negara kami ya Tuhan, agar juga bangsa kami bisa keluar dari pandemi COVID-19 ini, dipulihkan kembali kesehatan dan juga ekonomi bangsa kami. Selain itu, kami juga mau mengucapkan puji syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk saudara kami yang telah menjalani proses lahiran yang sudah berjalan dengan lancar. Berkati ya Tuhan keluarga ini senantiasa. Dan juga kami juga mengucap syukur untuk saudara kami yang telah pulih dari COVID-19 dan hasil swabnya sudah negatif. Terima kasih Tuhan, segala permohonan doa dan ucapan syukur telah kami panjatkan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, amin. Mazmur 92 ayat 14 berkata, "Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita." Di Zion Church of Christ, kami rindu setiap pribadi untuk tertanam, bertunas, dan juga berbuah lebat bagi diri kita sendiri dan juga bagi sekeliling kita. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bergabung dalam sel grup kami yang bernama iConnect, di mana dalam iConnect ini kita akan berbagi kesaksian, saling menguatkan, bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Selain itu, saudara juga akan menerima informasi mengenai kegiatan gereja. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor hotline di bawah ini. Saat ini kita akan membaca ayat renungan minggu ini untuk menjadi pegangan kita selama seminggu ke depan yang terambil dari Roma 12 ayat 12 yang berbunyi, "Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa." Mari kita baca bersama. 3, 2, 1. Roma 12 ayat 12, "Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa." Tetap bersukacita dalam Kristus, dalam pengharapannya, bersabar menanti jawaban Tuhan, dan terus-menerus bertekun di dalam doa. Mari sama-sama kita angkat pujian berikut ini. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan bagiku. Meski semua hidupku
jadilah padaku. Kau berfirman, pulihkanku. Kau berfirman, sembuhkanku. Satu kata kau nyatakan, terjadi atasku. Kau berfirman, kuatkan. Kau berfirman, bangkitkanku. Satu kata kau nyatakan, jadilah pada. Satu kata kau nyatakan, jadilah pada. Satu kata-Mu Yesus, satu kata kau nyatakan, jadilah padaku. Mari kita berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Selamat hari Minggu bagi kalian semua, khususnya kepada jemaat Zion Church of Christ yang dikasihi Tuhan, dimanapun kalian sedang berada, menyaksikan online service ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dan siap untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu bersatu dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sudah menyiapkan roti dan anggur di tangan saudara. Mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kesempatan yang berbahagia di saat hari Minggu ini. Merupakan kesempatan yang indah, kami boleh masuk dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Dari tempat tinggal kami masing-masing, dari lokasi dimanapun kami berada masing-masing, kami percaya lawatan Tuhan tidak terhenti, lawatan Tuhan tidak terbatas. Tuhan bisa menjangkau setiap kami. Maka kalau ada di antara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh atau mengalami sakit penyakit, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, mereka mengalami mujizat karena firman Tuhan dikatakan, oleh bilur-bilur Yesus, kami sudah disembuhkan. Bahkan juga Tuhan menjaminkan kami bahwa kami yang percaya pada Yesus hidup di bumi sama seperti di surga. Maka apa yang dipegang, diusahakan, dikerjakan oleh anak-anak Tuhan dalam segala situasi apapun, kami semuanya tetap diberkati dan dibuat Tuhan pasti berhasil. Kami juga dibebaskan dari segala bentuk ketakutan, menginjak ular dan kalajengking, diberi kuasa yang besar, karena Tuhan yang menjaminkan kehidupan kami di bumi sama seperti di surga. Kami buka hati kami Tuhan juga setelah itu masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kiranya setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, bukan sekedar mendapatkan informasi dari firman Tuhan tersebut, tetapi kami mendapatkan pewahyuan, sehingga kami menjadi orang yang berbahagia, bukan hanya mendengar, tapi juga dapat mempraktekkannya di dalam kehidupan kami. Roh Kudus tuntun aku, sederhanakan setiap kata kalimat bahasa yang kupakai untuk menjelaskan setiap area firman Tuhan ini. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Mari siapkan rotinya. Kita mau berdoa bersama-sama roti ini. Terlebih dahulu kita berdoa bagi roti. Sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga, kehidupan yang kekal. Bersama dengan keluarga kami dijaminkan, yaitu hidup di bumi, sama seperti di surga. Menang atas segala virus, menang atas segala penyakit. Kami tolak segala virus berbahaya. Kami tidak akan terkapar di meja operasi. Kami tidak terkapar sakit-sakitan. Kami menang atas segala tantangan apapun juga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat anggur ini bersama-sama dengan saya. Kita berdoa bagi anggur ini. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus
Darah yang tercurah di atas kayu salib yang memberikan penebusan, yang memberikan pengampunan akan segala pelanggaran. Kami mengucap syukur. Darahmu tercurah di atas kayu salib, menjaminkan kesucian, menjaminkan kekudusan bagi kami. Kami dibebaskan dari segala kutuk. Kami dijaminkan kehidupan di bumi sama seperti di sorga. Menang atas setan-setan, menang atas segala roh jahat, menang atas kuasa kegelapan. Dan Tuhan menjaminkan kami, apa saja yang kami sentuh, apa saja yang kami pegang, apa saja yang kami kerjakan, dibuat Tuhan pasti berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Saudara kasih Tuhan, kita juga mau mengangkat yaitu sakramen minyak ini. Mari dengan iman, bersama-sama dengan saya kita berdoa bagi minyak ini. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan. Setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan penyakit. Silakan pasukan malaikat surgawi selalu jagai kami, keluarga kami. Apa saja yang kami pegang, sentuh, kerjakan, selalu diberkati dan dibuat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Anda boleh teteskan di atas kepala. Anda juga boleh lepaskan berkat bagi keluarga Anda. Saudara juga boleh berdoa bagi siapapun yang bersama-sama dengan saudara. Lepaskan perkataan berkat dan terjadilah seperti yang kita percayai. Karena firman Tuhan menjaminkan apa saja yang kamu minta dan doakan. Kalau engkau percaya, maka itu akan terjadi bagi kehidupanmu. Puji nama Tuhan. Saudara kasih Tuhan, di hari Minggu ini, di bulan yaitu bulan Juli, kita membahas tentunya sepanjang bulan Juli adalah berbicara mengenai tentang pemulihan. Nah, di hari Minggu ini, tema yang saya bawakan itu berjudul mengenai kekuatan baru. Boleh siapkan catatan saudara, boleh siapkan tulisan-tulisan saudara. Karena saya percaya bahwa setiap firman Tuhan yang dicatat, itu akan sangat membantu sekali di dalam kita memahami firman Tuhan lebih matang. Dan itu membuat kita akan semakin hari, semakin didewasakan. Dan kita bukan cuma cakap dalam menjadi pendengar, tapi kita juga dapat mempraktekannya di dalam kehidupan kita. Judul hari ini adalah kekuatan baru. Saya ambil dari firman Tuhan Yesaya pada pasalnya yang ke-40 pada ayatnya yang ke-31. Dikatakan begini, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, situasi menanti adalah sebuah keadaan yang tentunya akan dihindari oleh setiap orang. Karena seringkali pada saat menunggu, tidak dijelaskan berapa lamanya harus menantikan. Dalam cerita Alkitab Injil Matius pada pasal 25, mengenai 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana, diceritakan di sana bahwa 10 gadis ini sama-sama menantikan kedatangan mempelai pria yang waktunya tidak diberitahukan. Ketika menunggu, mereka semuanya ketiduran. Dan pada waktu tengah malam, ada suara yang menyerukan, mempelai pria sudah datang. Respon 10 gadis ini adalah kaget, lalu segera berbenah. 5 gadis telah menyediakan cadangan minyak untuk lampunya, sedangkan 5 gadis lainnya, lampu mereka hampir padam, lalu hendak minta dari 5 gadis yang punya cadangan minyak. Mereka menyarankan agar 5 gadis yang kekurangan minyak itu membeli dari penjual minyak, karena minyak yang ada pada mereka tidak cukup untuk dibagi-bagi. Lalu pada saat para gadis tadi pergi membeli minyak, mempelai pria datang, dan 5 gadis yang telah menyediakan lenteranya tetap menyala. Mereka lah yang mendapatkan kesempatan untuk masuk dalam ruang perjamuan kawin. Kemudian pintu ditutup ketika 5 gadis yang kehabisan minyak kembali dari membeli minyak, lalu berniat untuk masuk, maka didapati bahwa pintu yang telah tertutup tidak dapat dibuka kembali. Nah, pada peristiwa di kolam Bethesda dalam Yohanes 5 pada ayat yang keempat, di sana berjejer sejumlah orang sakit. Di sana tidak dijelaskan kapan malaikat akan datang, turun menggoncangkan air kolam, dan memberikan kesempatan bagi siapa saja yang pertama kali turun, apapun penyakitnya, langsung disembuhkan. Nah, ketidakjelasan kapan dan berapa lama harus menunggu, justru seringkali itu mendatangkan
kegelisahan, kecurigaan, persaingan, dan lain sebagainya. Saudara kasih Tuhan, inilah yang menjadi catatan penting bagi setiap kita orang percaya. Berapa lama kita harus menunggu jawaban Tuhan? Seandainya selama 1 harian kita disuruh menunggu, maka kemungkinan kita mau melakukannya. Ketika menunggu selama 7 hari, kita bisa saja melakukannya. Persoalannya, Tuhan tidak pernah memberitahukan kita durasi penantian. Para murid juga dipesankan oleh Yesus sewaktu ia akan terangkat ke sorga untuk menunggu di kota, tidak melakukan aktivitas rohani apapun sampai mereka dipenuhi kuasa dari sorga. Mereka mau melakukannya, dan kuasa sorgawi memenuhi para murid pada waktunya Tuhan. Pesan yang Tuhan mau kita pahami hari ini adalah ketekunan dalam menantikan Tuhan. Situasi dan pergumulan yang setiap orang hadapi, kalau saya coba ilustrasikan, itu menjadi seperti spons yang menyerap, mengambil begitu banyak keyakinan seseorang. Iblis ingin ketika Anda berhadapan dengan tantangan, Anda menjadi putus asa dan kehilangan keyakinan. Seolah-olah Tuhan telah berubah dan tidak seperti dulu di awal pertobatan. Apakah benar demikian? Saya memberikan sebuah catatan pada prinsipnya, Tuhan tidak pernah berubah. Highlight dan garis bawahi, pada prinsipnya Tuhan tidak pernah berubah. Dalam Ibrani 13, pada ayat yang ke-8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dalam Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan dan bayangan karena pertukaran. Bapak Ibu Saudara, Tuhan selalu bekerja berdasarkan prinsip dan hukum-hukumnya. Kebiasaan di dunia, budaya serta kebiasaan orang-orang bisa saja mengalami perubahan seiring kemajuan zaman, tetapi tidaklah dengan Tuhan. Tuhan tetap melakukannya sesuai dengan firman-Nya. Tuhan ingin mengadakan pemulihan. Ia memiliki kasih yang berlimpah bagi semua orang. Tiada pernah ada keraguan dalam setiap tindakannya Tuhan. Semuanya selalu tepat dengan waktu yang Ia telah sediakan. Dan caranya sesuai dengan prinsipnya Tuhan. Hanya manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Tuhan dari awal sampai dengan akhir. Kita manusia berusaha mau mengetahui segala sesuatu, tetapi sesungguhnya kita tidak memiliki kemampuan itu. Oleh sebab itu, saudara, dibutuhkan kepercayaan untuk dapat melihat setiap rencana Tuhan atas kehidupan setiap kita. Ada seorang ahli etika yang bernama John Kavanaugh. Dia pergi bekerja selama 3 bulan di tempatnya Mother Teresa di Calcutta, India. John sebenarnya sedang mencari jawaban tentang bagaimana cara terbaik untuk menghabiskan sisa hidupnya. Pada pagi pertama di sana, John bertemu dengan Mother Teresa. Dan Mother Teresa bertanya kepada John, "Apa yang saya bisa lakukan bagi Anda?" Nah, John minta agar Mother Teresa mendoakan dia. "Apa yang ingin aku doakan bagimu?" kata Mother Teresa. John yang sudah menempuh ribuan mil dari Amerika Serikat ke Calcutta, tentunya tidak menyia-nyiakan kesempatan dan berkata begini, "Doakan agar saya memiliki kejelasan dalam setiap aktivitas saya." Mother Teresa kemudian menjawab, "Kejelasan adalah hal terakhir yang kamu pegang, dan itu harus dilepaskan." Lalu John berusaha menerangkan bahwa ia melihat Mother Teresa sebagai seorang yang sepertinya selalu memiliki kejelasan, tahu apa yang harus dilakukan, dan itulah sebenarnya yang ia mau. Kemudian Mother Teresa tertawa dan berkata, "Saya tidak pernah memiliki kejelasan. Tetapi, apa yang selalu saya miliki adalah kepercayaan. Jadi saya akan berdoa supaya kamu dapat mempercayai Tuhan." Nah, banyak dari kita mirip seperti John Kavanaugh. Kita ingin kejelasan terlebih dahulu akan segala sesuatu. Seperti, berapa lama kami harus menunggu situasi pandemi ini berlalu? Sampai kapan menunggu suami atau istri saya berubah? Kapan anak saya dapat bertobat sungguh-sungguh? Kapan kami dapat
bergereja seperti dulu dan melayani kembali? Atau kapan ekonomi akan dipulihkan? Kapan kami dapat jalan-jalan ke luar negeri dan lain sebagainya? Segalanya sepertinya tampak tidak jelas. Padahal Yesus itu sangat jelas. Itulah alasannya mengapa kita mau mengikuti Dia. Ia adalah jalan kebenaran dan hidup. Bahwa Ia menjaminkan kehidupan kekal bagi orang yang percaya kepadanya. Tidak ada kuasa apapun di bawah kolong langit ini yang dapat memisahkan kita dari Dia. Karena itu saudara, dibutuhkan kepercayaan lebih dari sekedar jelas jalan yang akan kita tempuh. Nah, sewaktu saya sakit demam tinggi selama hampir 1 minggu, saya pikir apakah ini yang namanya sakit COVID? Tetapi hasil PCR saya adalah negatif. Lalu saya periksa darah, ternyata saya terkena tifus. Saya bertanya, minta kejelasan mengapa ini terjadi. Pekerjaan saya harus terhenti karena dibutuhkan istirahat total karena penyakit ini. Saya diingatkan perkataan firman dalam tulisan pengkhotbah. Dalam pengkhotbah pada pasal 7 ayat 14. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Dari firman ini, saya diarahkan untuk percaya saja bahwa Tuhan selalu punya rencana terbaik dan indah pada waktunya dan sesuai dengan caranya Tuhan. Nah, orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang bukan meletakkan pengharapan kepada apa yang dijaminkan dunia, melainkan meletakkan keyakinannya kepada apa yang Tuhan telah firmankan sambil terus mengembangkan dirinya. Berharap kepada Tuhan ialah mempercayakan sepenuhnya kehidupan kita kepadanya. Hal itu meliputi juga memandang Dia sebagai sumber pertolongan dan kasih karunia yang selalu kita butuhkan. Dalam Mazmur pada pasal 25 ayat 3-5 dikatakan, ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Pemazmur juga menulis dalam Mazmur 27 pada ayat 14. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan justru dikuatkan. Orang yang menantikan Tuhan justru diteguhkan hatinya. Seperti sebuah kisah yang dialami oleh seorang yang bernama Simeon, seorang hamba Tuhan. Dalam Lukas 2 ayat 25 dikatakan, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Simeon dijanjikan oleh Tuhan, dia tidak akan mati sampai dia melihat Mesias datang. Maka ketika pada hari pentahiran, Yusuf dan Maria membawa bayi Yesus ke Yerusalem dan berjumpa dengan imam, yaitu Simeon. Dan Simeon menatang anak itu. Dan dia berkata, sekarang aku bisa melihat apa yang aku nantikan selama ini. Dan mataku telah melihatnya. Dan dia berkata, sekarang aku bisa pulang ke rumah Bapa. Artinya, penantian seseorang, apa yang dijanjikan oleh Tuhan, tidak pernah membuat dia lemah, tidak pernah membuat dia menjadi lesu, tapi membuat dia bersemangat untuk menemukan apa yang telah dijanjikan. Dalam Lukas 2 pada ayat 36 sampai dengan 38, di sana dikatakan lagi pula di situ juga ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Dia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ. Dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu. Kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Menanti Tuhan tidak membuat orang menjadi
pasif. Menanti Tuhan tidak membuat orang menjadi gelisah, tapi menantikan jawaban Tuhan justru membuat orang selalu bersemangat dan berbahagia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, orang-orang yang berharap atau menantikan Tuhan, mereka adalah orang-orang yang akan menerima yang dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan memberikan janji ini, bahwa orang-orang yang berharap atau menantikan Tuhan, mereka diberikan janji. Apa janjinya? Yang pertama adalah kekuatan Allah untuk menyegarkan mereka di tengah-tengah kelelahan dan kelemahan, penderitaan, dan segala bentuk pencobaan. Dalam Mazmur 23 pada ayat yang ketiga dikatakan, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Nah, terkadang kita bisa saja menjadi putus asa. Terkadang kita bisa saja menjadi kelelahan, atau menjadi lemah dalam menghadapi penderitaan dan menantikan jawaban. Tetapi, Gembala yang baik selalu membangkitkan dan menghidupkan kembali jiwa kita melalui kuasa dan kasih karunia-Nya. Ia selalu akan membimbing kita. Tuhan akan selalu membimbing kita di dalam masa-masa di mana kita menantikan jawaban dari Tuhan. Bahkan dengan Roh Allah, yaitu pada jalan yang benar, Dia akan membawa kita yang sesuai dengan jalan kekudusannya. Dia tidak akan membuat kita menyimpang. Tuhan membuat kita tetap kuat di jalannya Dia. Sambil kita diingatkan akan firman yang sudah Dia sampaikan bagi setiap kita. Ini terbukti dari Roma pada pasal 8. Saya akan tunjukkan kepada saudara. Pada ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14 dan dikatakan, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu, oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Artinya bahwa firman Tuhan ini sedang mengatakan, kalau Anda percaya bahwa di dalam diri saudara ada roh yang membangkitkan Yesus, yang bisa membangkitkan fisiknya Yesus dari kematian menjadi kehidupan, maka saudara percaya roh itu ada di dalam saudara, maka roh itu juga akan membuat fisik Anda, tubuh Anda, itu terjagai untuk bebas, untuk berkemenangan dari segala bentuk virus, dari segala bentuk penyakit apapun juga. Ingat dari awal saya katakan, Tuhan selalu bergerak sesuai dengan prinsip, sesuai dengan firman-Nya. Apa yang Dia firmankan, Dia melakukan seperti itu. Jadi ayat 11 Roma 8 ini hendak mengingatkan, pada waktu Anda percaya di dalam diri Anda, ada roh yang membangkitkan kematian. Tubuh fisik Anda juga akan dibangkitkan untuk menang berhadapan dengan penyakit apapun juga. Ada amin. Makanya pada ayat 12 dikatakan, jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Tetapi sekarang kita bukan berhutang kepada daging yang membuat kita ketakutan. Supaya kita hidup juga menurut daging seperti kebanyakan orang-orang di dalam dunia ini yang hidup berdasarkan kedagingan. Lebih jelas ayat 13 dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Kalau Anda hidup menurut berita yang ada di televisi, kalau Anda hidup menurut informasi para pakar yang menjelaskan tentang berbagai penyakit, berbagai penderitaan, kalau engkau hidup hanya berdasarkan media, informasi yang kau tonton, yang kau dengar, maka saya mau katakan engkau hidup sekarang dengan daging. Dan Alkitab berkata, kalau engkau hidup menurut daging, maka kamu akan mati. Kamu akan mengalami kematian. Tetapi jika oleh roh, jika engkau percaya bahwa di dalam dirimu ada roh yang menghidupkan Yesus, maka saudara, dengan roh itu, engkau mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, engkau mematikan, yaitu dorongan daging untuk mempercayai yang negatif, mempercayai yang tidak benar, mempercayai yang bukan dari Kristus. Maka oleh roh itu engkau melawan keinginan tersebut, maka sebaliknya engkau akan mengalami kehidupan di dalam dirimu. Ada amin. Ayat 14 berkata, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Maka saudara kasih Tuhan, tanggapan setiap kita adalah
harusnya ketaatan. Untuk apa? Yaitu kita mengikuti gembala kita. Kita harusnya mengikuti gembala dan mendengarkan suara gembala karena kita domba. Yohanes 10 ayat 3-4 menjelaskan. Dan kita sebenarnya harus memutuskan mulai hari ini untuk tidak akan mengikuti suara-suara orang-orang asing. Berita-berita yang bukan di luar firman. Kita nggak mau mengikuti itu. Tapi justru sebaliknya, kita mau mengikuti yaitu arahan, suara gembala, suara firman, suara kebenaran. Dalam Yohanes 10, pada ayat yang kelima. Katakan amin. Itu yang pertama. Orang-orang yang berharap atau menantikan Tuhan, mereka dijanjikan kekuatan Allah untuk menyegarkan mereka di tengah-tengah kelemahan, kelelahan, penderitaan, dan segala bentuk pencobaan. Yang kedua, saudara, yang dijanjikan buat orang-orang yang menantikan Tuhan adalah kemampuan untuk mengatasi persoalan-persoalan mereka bagaikan Raja Wali yang terbang naik ke langit. Dalam Ulangan pada pasal 32, pada ayat yang ke-11 dikatakan, laksana Raja Wali menggoyang, bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Kita ketahui bahwa Raja Wali tinggal tidak pernah di bawah, tapi selalu di tempat tinggi, tebing-tebing yang curam. Dia membuat sarangnya di sana. Dan dia melatih anak-anaknya. Untuk apa? Berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan pergumulan. Bahwa mereka pada waktu berhadapan dengan tantangan, mereka bisa mengatasi persoalan-persoalan mereka. Mereka bisa menjadi binatang atau burung Raja Wali yang bukan ketakutan ketika berhadapan dengan badai, tapi terbang menjadi lebih tinggi. Raja Wali justru pada waktu berhadapan dengan badai, dia tidak pernah bersembunyi, tapi malahan dia menjadi berkembang, memiliki kemampuan yang lebih dari sebelumnya. Dan dia bisa terbang di atas badai tersebut. Karena badai bukan membanting dia ke bawah, tapi badai justru membuat dia naik lebih tinggi. Tuhan menjaminkan bagi setiap kita bahwa setiap pencobaan atau setiap persoalan yang sedang kita hadapi, itu dijaminkan oleh firman Tuhan. Ini menjadi prinsip yang perlu kita pegang. Tidak pernah melebihi kekuatan kita. Perkatakanlah kepada diri kita bahwa kekuatan yang ada pada diri kita, yang datangnya dari Tuhan, itu jauh lebih besar dari setiap masalah, dari setiap pergumulan, apa saja yang sedang kita hadapi. 1 Korintus 10 pada ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Katanya firman Tuhan adalah Allah setia. Dan karena itu Tuhan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan tidak akan membiarkan Anda sendirian. Tuhan tidak akan membiarkan Anda kelelahan. Tuhan tidak akan membiarkan Anda drop ke bawah. Tapi Tuhan membuat Anda naik lebih tinggi daripada masalah yang sedang Anda hadapi. Untuk itu saudara, bebaskan dirimu dari stres. Bebaskan dirimu dari rasa ketakutan dan seolah-olah engkau kalah dengan masalah yang sedang kau hadapi. Pada waktu kau menantikan Tuhan, justru engkau semakin yakin bahwa Tuhan menyertai engkau dalam segala situasi sedang engkau hadapi. Matius pada pasal 6, pada 34 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan satu hari ini cukuplah untuk sehari. Jadi kita tidak perlu bersusah-susah. Besok seperti apa? Besok akan jadi seperti apa? Yang Tuhan mau katakan, mengucap syukurlah untuk hari ini. Karena hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Yang ketiga, orang-orang yang berharap atau menantikan Tuhan, mereka menerima janji. Janji yang Tuhan sediakan yang ketiga adalah kesanggupan untuk berlari secara rohani tanpa merasa lelah dan terus berjalan maju tanpa merasa letih. Allah berjanji bahwa jikalau umatnya dengan sabar mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apapun yang mereka perlukan untuk menopang mereka senantiasa dalam menerima keselamatan di akhir zaman. Ya,
Dari awal saya katakan diperlukan ketekunan, kesabaran kita untuk tetap mengandalkan Tuhan, untuk tetap percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan setiap kita. Bahkan sampai dengan akhir zaman, pada akhirnya saudara, kita akan selesai hidup di dunia ini. Begitu saya membaca kitab Pengkhotbah, saya jumpai di sana bahwa kita semua dibatasi oleh waktu. Ada waktu yang berjalan. Makanya Mazmur 90 mengingatkan kita, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian bijaksana. Artinya apa? Bahwa waktu kita jangan dibiarkan terbuang percuma. Karena waktu tidak pernah bisa diulang. Apa yang sudah lewat, ya sudah. Tidak bisa diulang kembali. Dan waktu kita semakin hari semakin berkurang, semakin berkurang. Nah, sebelum itu habis, mari gunakan waktu kita dengan bijaksana. Karena suatu hari kita dijaminkan untuk menerima keselamatan kalau saja kita mau tetap setia sampai akhir. Dalam 1 Petrus 1 pada ayat yang ke-15, 1 Petrus 1 pada ayat yang ke-5 dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat ini menyajikan setidaknya ada 3 kebenaran mengenai jaminan bagi orang percaya, yaitu sebuah berita yang relevan bagi para pembaca surat ini. Karena banyak di antaranya, mungkin saat-saat ini kita sedang membutuhkan pemulihan. Dan ayat ini memberikan jawaban bahwa kita pasti dipelihara. Bilang amin dulu. Pasti. Di dalam Tuhan ada kepastian tentang pemeliharaan. Dalam versi NIV, bahasa Inggris dikatakan dilindungi. Jadi saudara dan saya, Anda dan saya itu menerima yang jaminan perlindungan dari Tuhan di tengah situasi badai apapun yang sedang kita hadapi. Syaratnya adalah diperlukan iman, kepercayaan kita kepada Tuhan. Iblis akan berusaha menyerang keyakinan Anda pada waktu Anda berhadapan dengan situasi-situasi yang tidak nyaman. Tapi hari ini saya katakan pelihara iman, kepercayaan Anda kepadanya. Dan yang ketiga, sasaran pokok perlindungan kita di dalam iman tersebut adalah kita nantinya akan menerima keselamatan bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya closing hari ini bahwa dalam menantikan Tuhan itu dibutuhkan ketekunan dan mau terus percaya serta meyakini bahwa setiap yang Ia telah firmankan pasti digenapi. Nah, menantikan Tuhan bukan berarti kita berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Menantikan Tuhan justru meningkatkan keaktifan kita bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah memberitahukan kita berapa lama sih dalam menantikan Tuhan. Tetapi kita dapat belajar dari para pahlawan iman bahwa mereka setia menantikan jawaban dari Tuhan. Para pahlawan iman memberikan petunjuk di firman Tuhan yang kita baca. Dalam Mazmur 130 pada ayat yang ke-5, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Lihat, pemazmur adalah pribadi yang selalu menantikan Tuhan, dan dia selalu berharap akan firman. Tidak pernah berdiam diri, tetapi terus bergantung kepada janji firman Tuhan. Maka bagi orang-orang yang menantikan Tuhan, mereka menerima janji, yaitu yang pertama, kekuatan Allah untuk menyegarkan mereka. Saya percaya saudara, justru ketika engkau menanti-nantikan Tuhan, engkau akan selalu disegarkan. Engkau selalu disegarkan setiap harinya, tanpa perlu engkau merasa takut engkau mengalami kelelahan. Yang kedua, engkau diberikan kemampuan untuk mengatasi persoalan. Justru pada waktu kita berhadapan dengan persoalan, kita jadi semakin kreatif. Kita semakin fasih. Kita semakin bisa berhadapan dengan berbagai persoalan. Punya pengalaman yang bisa kita bagikan atau sharingkan kepada orang-orang lain. Yang ketiga, kita memiliki kesanggupan untuk terus berlari tanpa menjadi lelah. Ya, kita selalu punya keyakinan, pengharapan, kekuatan, sampai akhirnya kita menerima mahkota kehidupan. Kita tidak kelelahan karena kita tahu Tuhan yang berjanji pasti menggenapi. Nah, saudara, saya akan closing dengan satu ayat ini
ini menjadi ayat kunci khotbah di sepanjang khotbah hari ini, yaitu di dalam Matius pada pasalnya yang ke-7, pada ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Saudara kasih Tuhan, kabar baiknya, semua jawaban kehidupan Anda pasti diberikan pada saat Anda meminta, pada waktu Anda mencari, dan Anda mengetok. Jadi artinya saudara yang kasih Tuhan, kapan jawaban itu diberikan? Mulailah dari hari ini. Lakukanlah mulai sekarang. Itu tidak akan pernah diberikan bagi orang-orang yang tidak bergerak bersama dengan Tuhan. Jadi artinya, semua jawaban itu akan diberikan pada waktu engkau memintanya. Pada waktu engkau terus mencarinya. Pada waktu engkau terus mengetuk. Karena Tuhan tidak pernah memberitahukan kapannya. Tapi lakukan ini terus. Mulai kapan? Mulai hari ini. Lakukan terus menerus. Dan engkau akan menerima jawabannya. Saya mengucapkan selamat hari Minggu. Dan berbahagialah saudara bersama dengan keluarga di hari Minggu ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kami bersuka cita, kami bersyukur bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan justru menerima kekuatan yang baru. Justru kami semakin hari, semakin menyadari bahwa situasi masalah yang kami hadapi justru itu mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami. Kami percaya bahwa yang mendatangkan kebaikan karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan memelihara kami. Tuhan menjaminkan kehidupan kami di bumi sama seperti di surga. Oleh sebab itu Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa dimanapun setiap anak-anak Tuhan ini berada. Aku berdoa mereka semua dilawat, mereka semua dijamah, mereka semua diberkati oleh Tuhan. Situasi apapun yang mereka hadapi, itu tidak membuat mereka lemah, tidak membuat mereka undur, tidak membuat mereka menjadi orang-orang yang ketakutan, tetapi menjadi orang-orang yang bersemangat dan meyakini bahwa di dalam diri mereka ada roh yang membangkitkan Yesus dari kematian. Roh yang sama juga akan membuat tubuh mereka kuat, tubuh mereka sehat, tubuh mereka menang atas segala virus dan penyakit berbahaya apapun juga. Mereka bukan menjadi orang-orang yang hidup dalam kedagingan, tapi dipandu dan dituntun oleh roh Tuhan. Kami berdoa biarlah bangsa kami bisa melewati situasi ini, dan bangsa kami menjadi bangsa yang berbeda, menjadi bangsa yang baru, bangsa yang maju, bangsa yang benar-benar yang Tuhan sediakan jaminan. Terima kasih buat segala sesuatunya. Maka Tuhan pada hari ini, aku akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Kami akan menerima segala berkat Tuhan. Maka setiap teman-teman yang sudah terlibat melayani, siapa saja yang sudah terlibat, apa saja yang mereka korbankan, diberkati luar biasa dan digantikan yang luar biasa. Berkati dengan berkelimpahan. Tangan-tangan mereka telah membantu pekerjaan pelayanan Tuhan ini. Juga tangan-tangan mereka diberkati dan diluaskan apa yang mereka kerjakan. Dan dibuat Tuhan pasti berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Aku serahkan sepanjang seminggu ini kegiatan anak-anak Tuhan. Diberkati senantiasa. Setiap apa yang mereka sentuh, pegang, kerjakan, dibuat berhasil. Dan saatnya kami akan menerima berkat-berkat Tuhan. Kekasih Kristus arahkan hati. Aminkan berkat ini menjadi milik kita. Diberkatilah engkau di dalam usahamu. Diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu. Diberkatilah engkau di dalam segala aktivitas. Bahkan sekolah anak-anakmu pun diberkati. Dan apa saja yang kau rindukan, apa saja yang kau minta, apa saja yang kau doakan, asal engkau percaya di dalam Kristus, maka engkau dibuat Tuhan berhasil. Engkau tidak bimbang, engkau tidak ketakutan, tapi engkau tetap menjadi orang yang bergantung dan berharap kepada Tuhan. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku. Kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan surga. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, dan sampai jumpa minggu depan. Tetap sukacita, tetap sehat, tetap berbahagia bersama dengan keluarga. Shalom. I hear the voice of love calling me home to where I belong. Oh, it cripples every fear, and the one who will
earth shake beneath me, let the mountains fall. You are God over the storm, and I am yours. Even the thunder and the wind obey at the command of my Father. Father, I set my feet upon your mighty name. So let the